Shalom, shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Saya semester 4. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pertambangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sentralisasi kewenangan pengelolaan dan perizinan dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, hayati dan non-hayati. Sumber daya alam tersebut sebagaimana telah diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Kata dikuasai memiliki makna bahwa pengelolaan semua sumber daya alam termasuk bahan galian pertambangan berada di tangan negara atau pemerintah, meliputi kewenangan dalam mengurus, mengatur, serta mengawasi secara meluas, guna mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan orang-orang. Pasal 33 ayat 3 tersebut memberikan kekuasaan kepada negara untuk menguasai kekayaan alam di Indonesia dan dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam yang mampu menghasilkan energi diantaranya adalah mineral dan batu bara. Mineral dan batu bara merupakan sumber daya yang memiliki arti penting dalam memenuhi kebutuhan serta hajat hidup orang banyak. Tidak dapat dipungkiri, hasil dari bahan tambang mineral dan batu bara akan selalu dibutuhkan seperti minyak, bumi, dan batu bara yang dapat diolah sebagai bahan bakar, aluminium, dan besi untuk perkakas, emas yang dapat digunakan sebagai perhiasan dan investasi, serta banyak lagi. Di Indonesia, subsektor mineral dan batu bara memegang peran penting bagi pembangunan nasional guna mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Di Indonesia hingga saat ini, sektor mineral dan batu bara masih menjadi kontributor peningkat penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Keberadaan sumber daya alam minerba dan memberikan manfaatnya jika ada perusahaan atau korporasi yang mampu mengolah sumber daya alam minerba tersebut. Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. 1. Bagaimana perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan undang-undang revisinya. Perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan undang-undang lama dan yang baru. Sebelum membahas mengenai perbandingan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan undang-undang revisinya, perlu diketahui bahwa secara historis pengaturan tentang pengelolaan dan perizinan pertambangan di Indonesia merupakan kelanjutan dari hukum pertambangan yang berlaku sebelum kemerdekaan. Awalnya peraturan pertambangan merupakan warisan dari zaman penjajahan Belanda, yakni Indenture Midwet atau Stadtland 1899 nomor 214 yang diberlakukan berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945. Kemudian di tahun 2006 undang-undang tersebut ditambah dan diubah dengan Ordonnantie atau Ordinansi Pertambangan tahun 1906. Peraturan Aqua menyatakan bahwa pemerintahan mengatur perizinan perminyakan dan pertambangan bahan galian logam, batu bara, batu permata, dan beberapa bahan galian penting, sedangkan bahan galian yang dianggap kurang penting seperti gemping, pasir, dan lempung perizinannya diatur oleh para penguasa setempat. Setelah 15 tahun merdeka, Indonesia baru membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu nomor 37 tahun 1960 tentang pertambangan yang kemudian menjadi undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 37 PRP tahun 1960 yang berlaku pada tanggal 14 Oktober tahun 1960. Undang-Undang Aqua mencabut
Index Midway karena peraturannya dianggap tidak sesuai dengan karakteristik negara Indonesia dan kepentingan nasional di bidang pertambangan. Di tahun 2004, Undang-Undang Pemda 1999 akhirnya diganti dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah atau UU Pemda 2004. Dengan terbitnya UU Pemda 2004, terdapat penjelasan yang lebih mendalam mengenai pembagian kekuasaan yang diselenggarakan oleh negara. Pembagian tersebut juga terkait dengan pengelolaan sumber daya pertambangan mineral dan batubara. Lahirnya Undang-Undang Pemda 2004 mendorong perubahan untuk merubah peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan tambang yang dianggap sudah tidak dapat mengakomodir kebutuhan hukum terkait pengelolaan di bidang usaha pertambangan. Arah kebijakan di bidang pertambangan minerba Indonesia ditunjukkan agar pemerintah sebagai representasi negara memiliki kedudukan yang kuat dalam pengelolaan dan pemanfaat sumber daya alam minerba di Indonesia. Baiklah, berdasarkan hasil yang kita bahas di atas bahwa perbandingan kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan undang-undang revisinya yaitu pengembaliahlian sebagian besar kewenangan untuk mengatur dan mengolah mineral dan batu bara kepada pemerintah pusat termasuk di dalamnya. Berkaitan dengan penerbit IUP, revisi terhadap UU Minerba merupakan bentuk langkah penyederhanaan perihal perizinan usaha pertambangan. Namun dikhawatirkan kebijakan yang memudahkan pelaku usaha ini menyebabkan makin banyaknya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat aktivitas usaha pertambangan, walaupun memang daerah diberikan 0,5% dari hasil kegiatan. Pertambangan hal ini tidak sebanding dengan banyaknya risiko kerusakan, baik lingkungan, sosial, maupun ekonomi, yang akan dialami pasca tambang. Karena tidak ada jaminan bahwa perusahaan sebagai pelaku usaha akan menata kembali kondisi alam seperti semula. Kebijakan di bidang mineral dan batubara tersebut mempunyai tujuan yang baik, namun perlu disiasati dengan sistem pengawasan yang baik. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan sesuai tujuan yang ingin dicapai, yaitu penyederhanaan perizinan pertambangan. Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast Nabila Azara. See you next time.